Ya oke, ketemu lagi, jumpa lagi dalam ide Ruby. Kali ini saya ingin mungkin mengingat beberapa waktu lalu saya pernah memberikan komentar juga saat ada public figure artis yang tertangkap narkoba. Kali ini dunia berita sedang diramaikan lagi dengan artis yang tertangkap narkoba. Tentu saja ini menjadi hal yang eh, tidak begitu mengagetkan bagi saya karena memang wajar sekali sebenarnya ada orang yang tertangkap karena melanggar hukum dan masalah ditangkap atau tidak ditangkap saya rasa itu bukan karena ada tidak ada ya, tapi saya juga tidak tahu pertimbangannya bagaimana. Tentu saja ada pertimbangan khusus yang dipunyai oleh aparat, mana yang harus ditangkap, kapan ditangkap dan lain-lain, sepertinya itu menjadi pertimbangan juga. Jadi kalau beberapa waktu lalu ada sepasang suami istri, anaknya tokoh dan sangat terkenal, kemudian apa namanya mengalami penangkapan gitu, dan kemudian yang terakhir adalah tokoh yang kalau yang dulu sebenarnya saya tidak begitu ngefans gitu ya sama sekali, bahkan mungkin lebih cenderung anti pada artis itu gitu. Kalau yang ini agak berbeda sebenarnya. Saya suka idealismenya, saya suka cara pandangnya dan seterusnya kayak gitu. Ini sebenarnya sosok yang buat saya oke gitu. Beberapa kali saya dengar eh, saya nonton dia. Mungkin bukan performanya sih, kalau performanya saya malah belum pernah nonton, tapi dialog-dialognya saat dia mewawancara atau diwawancara seperti itu saya rasa menarik, idenya, pemikirannya cukup menarik bagi saya. Nah, cuman saat saat dia tertangkap narkoba, ya saya tidak begitu heran juga, karena seperti yang saya bilang dulu, orang yang punya duit kemudian pakai narkoba itu hal yang sangat wajar, karena narkoba ini harganya juga tidak murah kabarnya, sehingga kalau dia punya duit dan dia bisa beli itu wajar saja. Yang tidak wajar mungkin justru orang yang punya duit tapi nggak beli narkoba, itu dalam dalam konteks penggunaan narkoba itu yang tidak wajar. Makanya kalau ini wajar saja. Jadi walaupun walaupun ini tokoh yang menurut saya menarik, tapi ya wajar kalau kena narkoba. Nah, terus kemudian kalau ini wajar dan biasa, kenapa saya memaksakan bikin bikin apa reaksi saya gitu ya? Ya, saya sebenarnya mencoba untuk rutin untuk upload video itu seminggu 2 kali, tapi ini rasanya akan ada di antara jedanya karena ada satu hal yang menarik. Ini pun sudah agak terlambat karena sebenarnya kemarin-kemarin, tapi baru sempat kali ini. Jadi begini, menurut saya narkoba dan artis itu sejak sejak saya kecil itu sudah sangat erat seperti itu ya. Apalagi sekarang kalau misalnya macam ganja gitu aja menjadi kontroversi. Ada yang nggak pakai ganja kalau di Indonesia, tapi kalau di negara-negara yang memperbolehkan, yang sudah ganja sudah legal, bahkan secara terbuka bilang bahwa ya di sana pakai ganja karena itu tidak melanggar hukum dan secara kesehatan dan lain sebagainya, segala segala macam pertimbangan tetap pakai juga itu. Nah, saya rasa ini bukan hal yang aneh, bukan hal yang mengada-ada, tapi ini hal yang wajar. Yang ingin saya tekankan dalam dalam pernyataan tentang narkoba ini sebenarnya adalah bagaimana eh, jaringan ini eksis seperti itu ya. Bagaimana jaringan ini eksis dan bagaimana aparat kok rasanya tidak pernah selesai sampai di akarnya. Ini terkait dengan saya baca tulisan Dahlan Iskan kaitannya dengan
mengubah kebun opium di Thailand menjadi perkebunan yang halal seperti itu ya. Maksud saya halal itu saya kurang jelas itu kebun apa, tapi itu menghasilkan bagi para petani opium sebelumnya. Nah, saya rasa bisnis ini adalah bisnis yang sudah berjalan sangat sangat lama dan membuat banyak orang juga berhasil di situ, sehingga tidak mudah untuk menyelesaikan ini. Nah, saya rasa pemerintah sejauh ini harusnya sudah mempunyai strategi besar untuk narkoba ya, bukan hanya apa namanya kampanye seperti itu tapi tidak mendasar, tapi justru mestinya ada strategi besar. Macam bikin jalan tol itulah ya, macam bikin jalan tol itu kan juga strategi besar menurut saya. Jadi bukan hanya mengatur kemacetan atau apa namanya hal-hal yang tidak mendasar, tapi justru bikin jalan tol antar kota dan seterusnya dengan segala macam aksesnya. Artinya ada yang berkomentar bahwa nanti kalau ada jalan tol kota ini jadi sepi, dan seterusnya. Tapi menurut saya ya itu hal yang perlu dilakukan. Nah, kalau kita bicara jalan tol ya pasti aksesnya banyak. Silahkan teman-teman merespon juga, tulis komentar di kolom komentar gitu ya, tuliskan pendapatnya. Kalaupun misalnya urusan jalan tol itu ada masalah gitu ya, masalahnya misalnya harusnya mobilnya juga dikurangi, harusnya tata kotanya dirapikan dan seterusnya kan, silahkan dikomentari saja. Nah, kembali ke narkoba. Menurut saya narkoba ini kan jelas gitu ya, jelas. Artinya kalau menurut saya sih pemetaannya pasti ada lah ya. Pemetaannya pasti ada, pemetaan besarnya pasti ada, sehingga ketahuan tuh sebenarnya siapa yang pakai, siapa yang potensi pakai. Kabarnya sih ini triliunan gitu yang beredar setiap apa ya? Setiap hari atau setiap minggu gitu. Pokoknya banyak lah, ini duit besar. Nah, saya yakin sebenarnya pemerintah bisa tahu lah. Sekarang urusan pajak aja dikejar-kejar kok. Transaksi ini juga mesti 1-2 ada yang lewat bank lah, perbankan, sehingga pemerintah juga bisa melakukan pelacakan sebenarnya untuk urusan narkoba. Nah, bayangan saya, ini saya bukannya ngajari pemerintah ya, mungkin pemerintah juga tahu atau mungkin memang belum tahu. Jadi kemungkinannya pemerintah itu tahu tapi tidak melakukan, atau memang belum tahu jadi nggak melakukan itu. Maksud saya begini, jadi peredarannya sudah jelas sebenarnya. Terus kemudian dari mana datangnya itu juga sudah jelas. Terus kemudian dari mana datangnya itu bisa dari dalam negeri atau dari luar negeri. Yang dari luar negeri tentu saja tetap harus ada pembatasan di perbatasan dan lain sebagainya, itu tetap harus dilakukan. Terus kemudian yang dari dalam, nah bagaimana ini dibereskan seperti itu ya. Makanya untuk yang farmasi, untuk yang bahan-bahan bisa dipakai untuk narkoba, saya rasa itu perlu diperjelas seperti itu, sehingga yang dari dalam negeri ini sendiri juga perlu kejelasan. Narkoba saya rasa juga sama kayak bom itu kan ya. Artinya bahan-bahannya itu tersedia, biasanya dipakai untuk hal yang bermanfaat, tapi ini bisa dipakai untuk hal yang berbahaya kayak gitu. Jadi kayak yang bom itu saya dengar kemarin ada bahan-bahan bisa untuk pembersih lantai atau apa, tapi itu kalau di ramu sedemikian rupa bisa jadi peledak kayak gitu. Nah, sama juga narkoba itu sebenarnya pemikiran saya ini adalah bahan-bahan yang sebenarnya bisa dipakai untuk hal yang baik, tapi ini justru dirangkai menjadi atau diracik menjadi sesuatu yang berbahaya. Nah, yang dari dalam negeri kan bisa begitu. Kemudian yang dari luar negeri juga sama, yang dari luar negeri ya sudah dibatasi saja. Karena kalau yang saya lihat sekarang kayaknya gini deh. Jadi kalau misalnya di perbatasan itu kalau semakin banyak orang nangkep penyelundupan itu semakin bagus. Nah, jadi misalnya dulu tim ini di mana bea cukai mana bisa nangkep misalnya 1 ton, terus tahun ini 1,5 ton. Nah, indikatornya jadi bagus. Nah, ini kan aneh gitu. Harusnya kan bukan kayak gitu cara kerjanya, cara menilainya.
kalau semakin tinggi itu ada masalah, berarti pasar yang di dalam ini yang besar gitu. Makanya harusnya nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu kan bisa aja yang misalnya saya petugas bea cukainya ya, saya tahu bahwa oh yang ini sudah 1 ton ini, oh yang itu bawa, yang ini bawa. Bisa aja saya tebang pilih juga. Misalnya tahun ini 1 ton, besok ada 1,5 ton yang masuk gitu, saya ambil aja 1,2, 1 ton,2 gitu ya, 1,2 ton. Terus tahun depannya lagi 1,4 gitu. Jadi supaya kinerja saya bagus, kinerja saya meningkat. Nah, ini kan jadi salah kaprah juga kan, jadi bumerang kan. Ini saya bicara untuk yang perbatasan ini tadi. Kemudian mungkin juga aparat apapun namanya lah, polisi, BNN atau apa. Tahun ini nangkep berapa kasus? Kalau tahun depan nangkepnya lebih banyak kasus, itu menjadi ukuran keberhasilan, ukuran yang baik. Nah, itu yang menurut saya harus dirubah gitu. Pemerintah harus punya strategi yang lebih jelas, yang lebih pasti untuk menghentikan peredaran narkoba ini, apapun itu caranya. Jadi menurut saya kalau ada kecurigaan atau mungkin juga ada yang menyatakan ya bahwa polisi ada yang terlibat, atau oknum ya, ini oknum, atau BNN ada yang terlibat, lembaga rehabilitasi ada yang terlibat, dan seterusnya, itu ya kalau ini masih jadi pasar ya pasti terlibat. Kayak baju lah, semua orang sekarang ini harus atau pakai baju semua kayak gitu ya, sehingga semua orang ya akan jualan baju. Tapi kalau misalnya nih baju sudah dilarang gitu kan, ya semua harus nggak pakai baju. Kalau baju itu ilegal gitu kan, ya akhirnya orang dikejar-kejar kan yang jualan baju. Tapi selama masih ada yang pakai baju ya pasti masih ada yang jualan baju gitu. Nah, yang ini sama narkoba menurut saya, kalau masih ada yang pakai narkoba pasti ada yang jualan, entah itu legal ataupun ilegal. Kok ada yang legal? Maksud saya ada aparat yang harusnya menjadi penegak hukumnya, tapi dia justru karena di situ ada urusan bisnis tadi, ada pasar, ada yang butuh dan harus ada yang memberikan, karena akhirnya ya itu lingkaran setan, ini lingkaran setan narkoba. Makanya kalau menurut saya gini deh, harusnya lembaga-lembaga yang terkait itu mikir, oh ini menghentikannya bagaimana. Nah, jangan berpikir bahwa kalau tahun depan periode selanjutnya itu dapat lebih banyak itu lebih baik. Jangan mikir kayak gitu. Kayak omset aja, kalau orang jualan barang halal gitu mungkin bagus ya. Misalnya jualan bakso, hari ini bisa 100 mangkok, besok 105 mangkok gitu, bagus lah. Ini narkoba loh, kok tahun depan lebih banyak lebih bagus. Harusnya mikir dan selesaikan akarnya, jangan cuman buah-buahannya aja. Ini kalau harusnya ditebang akarnya, jangan cuma dipotong ranting dan batangnya saja, ini ditebang pohonnya. Begitu saya rasa, teman-teman yang punya pemikiran, mari kita suarakan ini sehingga narkoba itu benar-benar diberantas. Saya nggak tahu, ini masih kontroversial ya, mungkin mana yang mau diberantas, yang sabu kah, yang narkoba jenis apakah, saya nggak begitu ngerti. Karena nanti kalau ganja juga diberantas, mungkin banyak teman-teman yang sedang memperjuangkan ganja menjadi legal juga jadi anti gitu ya. Tapi maksud saya ini diselesaikan akarnya. Kalau ganja mau dilegalkan ya ayo dipikirkan plus minusnya gimana. Tapi kalau yang sabu itu sudah pasti ilegal, setahu saya begitu, karena itu sangat merusak gitu ya. Terus kemudian apalagi jenis-jenis yang itu, minuman keras juga diatur, dan ini harusnya pakai akal sehat, pakai logika yang jernih kayak gitu ya. Harapan saya cukup besar bagi pemerintah untuk serius menangani ini, sehingga kejadian-kejadian macam ini itu bukan jadi kayak konsumsi publik gitu ya. Oh, tahun ini bisa nangkep sekian orang, tahun ini nangkep sekian orang, itu bukan prestasi, itu hanya mengulang lagi. Kalau kayak gitu nanti seterusnya masih selalu ada penangkapan yang heroik, tapi sebenarnya ini bukan masalah yang selesai dari akarnya. Oke, saya kira itu aja. Hati-hati
jaga kesehatan dan jauhi narkoba supaya tetap sehat. Sampai ketemu lagi di IDRP, IDRP Prasetyo.